Salam Alaikum, damai sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali untuk renungan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada kita. Saya Pendeta Agung dan kita akan membuka renungan firman Tuhan kita, renungan kebenaran firman Tuhan kita dengan berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan, kekuatan dari Engkau, kemampuan dari Engkau, kesehatan dari Engkau, dan damai sejahtera dari Engkau, untuk kami bisa bersama-sama menyaksikan dan menghayati serta menerima kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mohon segala kuasa-kuasa si jahat, roh-roh jahat iblis, roh setan, roh apapun Tuhan, yang ingin mengganggu kami, yang ingin merusak keinginan kami untuk mendengar firman Tuhan, yang menghalangi kami, dalam nama Tuhan Yesus semua roh-roh jahat ini diikat dan dicabut, dilempar keluar ke dalam tempat yang telah Tuhan Yesus sediakan. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang Maha Kasih. Kami serahkan renungan kami dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita akan membuka firman Tuhan kita atau membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Dalam Efesus pasal 2 ayat 9. Kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, bisa membaca bagian atas dari firman ini. Boleh membaca dari ayat yang pertama dan seterusnya sampai 9 atau seterusnya. Karena waktu kita terbatas, maka kita hanya mengambil nasnya, ayat nas kita dalam Efesus pasal 2 ayat 9. Dari firman Tuhan ini, dari ayat nas ini, kita akan mengambil tema kita untuk kita renungkan, yaitu kekuatan memberi. Kekuatan memberi. Atau dalam bahasa Inggrisnya, the power of giving. The power of giving. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, ada seorang dokter melakukan penelitian mengenai efek memberi. Dokter itu bernama Dr. Alan Kut. Dr. Alan Kut. Dia melakukan penelitian dengan melibatkan sukarelawan sebanyak 3.000 orang.
3.000 sukarelawan dilibatkan dalam penelitiannya. Dari penelitian yang dilakukannya, dia mengambil suatu kesimpulan atau hasilnya. Yang pertama, memberi atau menolong orang lain dapat mengurangi sakit. Ini yang pertama, dapat mengurangi sakit. Yang kedua, dapat mengurangi rasa stres. Yang ketiga, meningkatkan hormon endorfin dan meningkatkan kesehatan. Kemudian yang keempat, dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi ini di hasil kesimpulan dari penelitiannya, ada 4 poin ini. Dan kemudian sebaliknya, orang yang tidak suka memberi atau kikir cenderung terserang penyakit. Jadi orang yang tidak suka memberi itu cenderung terserang penyakit. Mengapa demikian? Mengapa orang yang tidak suka memberi ini cenderung mudah atau cepat terkena penyakit? Yang pertama, menurut hasil penelitian ini adalah karena jadi orang yang kikir, hasil penelitian yaitu karena di hasil penelitian dari orang yang tidak suka memberi, yaitu dia mudah atau cenderung kena penyakit. Jadi jemaat Tuhan, hal itu karena tubuh orang yang tidak suka memberi ini atau orang yang kikir ini mengeluarkan hormon kortisol, yaitu hormon yang akan mengurangi kekebalan tubuh. Jadi orang yang kikir atau tidak suka memberi itu, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol, yaitu hormon yang mengurangi kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh. Itu sebabnya dia mudah atau cenderung kena penyakit. Jemaat Tuhan, hal memberi itu sebenarnya bukan lagi anjuran bagi kita orang percaya atau orang yang menyatakan diri sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. Jadi sebenarnya kalau kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh, memberi itu bukan lagi anjuran, tapi sudah menjadi gaya hidup atau kebiasaan. Dalam bacaan kita di atas tadi, di Efesus pasal 2 ayat 9 tadi, kita diajak supaya tidak memegah atau bermegah atas segala hal yang kita miliki. Jadi kita
tidak ada hak kita bermegah atas segala yang kita miliki atau yang sudah kita dapatkan. Karena semua itu adalah anugerah dari Allah, dan itu semua pemberian cuma-cuma dari Allah. Pemberian anugerah dari Allah yang kita miliki ini, harta benda yang kita miliki adalah dari Allah, keuangan yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Dengan demikian, kita sebenarnya jangan menjadi orang pelit dalam memberi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita jangan merasa bahwa itu milik kita sendiri. Dalam firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 dikatakan bahwa sesungguhnya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesungguhnya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 bagian B. Jadi banyak hal di muka bumi ini, maksud saya banyak orang, mereka lebih berbahagia menerima daripada memberi. Kita bisa saksikan kalau orang menerima ini, mereka mengatakan bersyukur menerima ini. Bahkan mengadakan perayaan dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi jemaat Tuhan, bagi orang yang tahu, bagi mereka yang telah mengetahui rahasia Allah, rahasia firman ini, bahwa ada keajaiban atau ada karya Tuhan di balik memberi. Di balik orang yang suka memberi, ada karya atau mujizat Tuhan di balik tersebut. Bagi orang yang tahu rahasianya, yaitu orang-orang yang berjiwa besar atau orang yang mempunyai kemurahan hati. Memberi mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa ketika kita mengulurkan tangan untuk menolong sesama dan berbagi dengan kehidupan mereka, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang mendalam. Ini pengakuan orang-orang yang berjiwa besar atau punya kemurahan hati. Mereka mempunyai kebahagiaan yang luar biasa dan mereka
merasa kebahagiaan yang mendalam. Hidup jauh lebih berarti karena memberi. Jadi ada kekuatan memberi bagi mereka yang berjiwa besar atau mempunyai kemurahan hati. Oleh karena itu, masihkah kita sayang atas segala hal yang kita miliki saat ini, dan menjadikan diri kita sombong dan takabur? Banyak orang karena memiliki segalanya, bahkan memiliki lebih dari orang lain, harta maupun keuangan, ekonomi, dan sebagainya. Mereka berbangga diri atau merasa takabur dari yang telah mereka miliki. Bahkan mungkin mereka menganggap itu adalah hasil jeripaya mereka sendiri, hasil kerja keras mereka sendiri. Jadi jemaat Tuhan, firman Tuhan telah mengingatkan kita bahwa itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu adalah berkat anugerah atau kasih karunia dari Allah kepada kita masing-masing. Demikian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Renungan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita mari merenungkan firman ini. Mari kita mengingat kasih Allah kepada kita, bahwa hari demi hari Allah yang memberi kepada kita napas hidup, Allah yang memberi kesehatan kepada kita untuk bekerja, Allah yang melindungi kita dari segala mara bahaya saat kita bekerja. Banyak rintangan-rintangan dalam hidup kita, tapi satu persatu diselesaikan oleh kasih karunia Allah pada kita. Oleh karena itu, ingatlah firman Tuhan ini, bahwa itu bukan karena kekuatanmu, tapi itu adalah anugerah pemberian Allah kepada engkau. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kukasihi, doa dan permohonan yang kau sampaikan kepada Allah akan Tuhan dengar dalam kemurahan hatimu kepada orang lain. Di bagian lain firman Tuhan mengatakan bahwa saat engkau memberi, itu mengutangi Tuhan kepada engkau. Dalam kitab Mazmur
Dia berjanji bahwa pemberianmu kepada orang lain adalah engkau membuat Allah berhutang kepada engkau. Dan Allah tidak mau berhutang. Dia akan membayarnya lebih dari yang kau beri, menjadi lebih dari yang kau berikan. Banyak firman Tuhan yang menjelaskan kasih karunia Allah saat kita memberi. Bahkan dimatakan bahwa jika engkau memberi, maka Ia akan memberi berlipat kali dia yang berikan. Itulah kasih Allah kepada orang yang mempunyai kemurahan hati. Dan itulah jawaban kasih Allah kepada orang yang mempunyai jiwa yang besar, jiwa yang memberi, dan juga hati yang mengasihi. Terpujilah Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dan menjadi anak-anak Allah. Mari kita meneladani Kristus Juru Selamat kita yang sudah lebih dulu memberi kepada kita keselamatan, yang selalu mengasihi kita seperti janji-janji firman-Nya. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah memohon. Amin.